Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ike Mayang Arung, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya bertugas di SMKS Rise Majalengka sebagai guru farmasi. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Terima kasih kepada dua insan hebat yang telah banyak membantu dan membimbing saya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator saya, Bapak Dende Nurjaman. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada pengajar praktik saya, Ibu Sri Rahayu. Perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata di sekolah dan di kelas adalah saya merasa senang karena banyak perubahan yang terjadi, baik pada diri saya maupun murid dalam proses pembelajaran. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menemukan banyak ide tentang implementasi pendidikan yang menuntun. Murid juga merasa senang karena mereka merasa dihargai sebagai manusia unik yang memiliki kodratnya masing-masing dengan potensi yang dimilikinya. Masing-masing murid mendapat ruang untuk merdeka belajar tanpa merasa malu atau takut, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan yaitu: yang pertama, memberikan pendidikan yang menuntun dan berpihak pada murid. Yang kedua, merdeka belajar dengan menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, menuntun kodrat alam dan kodrat zaman murid dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid. Yang keempat, pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah, membimbing olahraga, olah rasa, dan olah karsa. Yang kelima, menjaga kearifan lokal dengan mengembangkan potensi murid melalui pentas seni budaya. Dan yang terakhir, memberikan suri teladan yang baik untuk menerapkan profil pelajar Pancasila. Baik, sekarang saya akan memaparkan pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Salah satu budaya positif yang kami terapkan di sekolah yaitu saling kepada guru, baik ketika bertemu di jalan, akan memasuki ruang kelas, atau ketika akan pulang dari sekolah. Salah satu budaya positif. Silakan sebelum memulai pembelajaran, dipimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Saya dan guru-guru lainnya membimbing murid untuk melaksanakan sholat duha di pagi hari sebelum KBM berlangsung. Kemudian salah satu murid memberikan kultum atau ceramah 7 menit. Ini adalah pelaksanaan sholat duha di Musola Sifaul Qulub SMKS Rise Majalengka. Berikut ini adalah kegiatan gotong royong yang biasa dilaksanakan di sekolah kami. Di antaranya yaitu membersihkan ruangan kelas dengan menyapu lantai dan mengepelnya. Yang kedua adalah melakukan penghijauan atau go green, dan yang selanjutnya adalah membersihkan kaca ruangan secara bersama-sama. Penerapan semboyan Ingarso Sung Tulodo, yaitu seorang guru seyogyanya memberikan contoh atau suri teladan yang baik bagi murid. Salah satu contoh memberi suri teladan yang baik kepada murid yang setelah saya laksanakan di sekolah yaitu memberi teladan kegiatan kemanusiaan, contohnya dengan mendonorkan darah. Memberi semangat dan contoh kepada murid bahwa mendonorkan darah itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Di samping itu juga sangat bagus untuk kesehatan. Sebelum murid melakukannya, kita melakukannya terlebih dahulu. Memberi semangat dan contoh kepada murid bahwa mendonorkan darah itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lainnya yaitu menerapkan olahraga, olah rasa, dan olah karsa untuk memperkuat diri murid. Saya lakukan bersama murid setiap hari Jumat dalam kegiatan senam Jumat pagi.
Ini adalah kegiatan olahraga yang saya laksanakan bersama murid di sekolah setiap hari Jumat pagi. Baris, baris. Guru seyogyanya menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Implementasi di sekolah kami yaitu dengan melestarikan kearifan lokal. Contohnya adalah murid diberi kebebasan untuk mengekspresikan diri dalam pentas seni budaya lokal dalam acara Paturai Tineng atau perpisahan kelas 12. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan rangkaian pelaksanaan aksi nyata di kelas. Aksi nyata modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menitik beratkan pada pendidikan yang berpihak pada murid. Salah satu bentuk pendidikan yang berpihak pada murid adalah guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga murid merasa bahagia ketika proses pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, guru harus memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan sebuah pemikiran kritis dari peserta didik. Guru harus mampu membimbing peserta didik dari memunculkan sebuah permasalahan dan peserta didik menyelesaikan permasalahan yang ada. Kegiatan tersebut nantinya akan memunculkan sebuah pemahaman bermakna dan mampu membangun daya pikir, cipta, dan karsa sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Langkah awal yang saya lakukan adalah persiapan dan perencanaan, di mana persiapan tersebut adalah berdiskusi dengan teman sejawat, dan perencanaan itu adalah pembuatan perangkat pembelajaran. Contoh pertama yang saya terapkan di kelas yaitu dengan metode literasi menyenangkan. Apakah itu literasi menyenangkan? Cekidot. Literasi yang menyenangkan adalah metode pengembangan potensi, bakat, dan minat murid melalui membaca artikel yang disukai dalam suasana yang bahagia dan menyenangkan. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, saya mengumpulkan berbagai jenis majalah dari berbagai penerbit sejumlah lebih dari jumlah murid di kelas. Kedua, kemudian murid diberi kebebasan untuk memilih salah satu majalah yang sekiranya menarik bagi mereka. Ketiga, dari majalah itu pun murid diberi kebebasan untuk memilih topik yang akan dibacanya yang sekiranya menarik minatnya. Apakah itu tentang kesehatan, masakan, fashion, politik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, murid bebas memberikan tanggapan, kritik, masukan, dan membahasnya bersama-sama dengan teman-temannya dan saya selaku gurunya. Baik, mari kita saksikan metode literasi menyenangkan yang saya terapkan di kelas sebagai salah satu contoh pembelajaran yang berpihak pada murid. Boleh yang mana aja yang sekiranya menarik.
Dilihat yang sekiranya menarik yang mana, boleh nanti kita bahas ya. Suasana belajar yang terlihat adalah aktif dan responsif, berpikir kritis, kolaboratif, dan bahagia. Contoh lainnya yang saya terapkan di kelas yaitu dengan permainan atau games tebak kata. Langkah-langkahnya adalah: pertama, murid dibuat berpasangan secara acak. Kedua, karena ini adalah mata pelajaran farmakologi yang erat kaitannya dengan dunia kedokteran, maka saya membuat kartu kecil seukuran kartu remi berisi sebuah kata istilah kedokteran, lalu menyerahkannya kepada setiap pasang murid. Yang ketiga, salah satu orang dalam setiap pasangan murid menjabarkan pengertian dari salah satu istilah kedokteran tersebut. Lalu pasangannya menyebutkan istilah kedokteran tersebut. Dan yang terakhir, pasangan yang paling cepat bisa menebak istilah kedokteran tersebut adalah pemenang. Mari kita saksikan seperti apa games atau permainan tebak kata yang saya terapkan di kelas sebagai salah satu contoh pembelajaran yang menyenangkan. Baik, Ibu akan ulangi instruksinya ya. Jadi ini adalah games atau permainan tebak kata istilah kedokteran. Jadi yang salah satu dari kalian itu menjabarkan pengertiannya dan teman yang satunya lagi itu menyebutkan istilah kedokteran tersebut. Ya, oke, gimana? Siap? Oke. Dua orang, cepat, dua orang. Dua orang, cepat, dua orang. Tepuk tangan, semuanya tepuk tangan. Luar biasa ya, bagaimanapun kalian sudah hebat. Bagaimana mereka terlihat bahagia, bukan? Murid bahagia, guru pun bahagia. Refleksi dari aksi nyata tersebut adalah tercipta suasana kelas yang bahagia dan menyenangkan. Murid aktif mengikuti pembelajaran. Melatih murid berkolaborasi di dalam sebuah games atau permainan. Dapat melatih murid berpikir kritis. Dapat melatih kepercayaan diri murid. Materi pembelajaran lebih mudah diserap oleh murid. Mengembangkan rasa kebersamaan dan gotong royong. Namun, di tengah hasil positif yang diperoleh, ada pula tantangan yang harus dihadapi. Dan bagaimana solusi yang saya berikan? Ini dia. Tantangannya adalah masih ada murid yang pasif di kelas, malu-malu dan sulit mengekspresikan bakat dan minatnya. Yang kedua, masih ada murid yang kurang bisa bekerja sama atau gotong royong ketika melakukan pekerjaan bersama. Kemudian, solusi yang saya terapkan adalah saya melakukan pendekatan personal dan berkolaborasi dengan wali kelas dan guru BK untuk meningkatkan rasa percaya diri dan rasa kebersamaan dari murid-murid tersebut. Untuk meningkatkan percaya diri, contohnya memberi semangat ketika akan melakukan presentasi atau melaksanakan games, kemudian memberikan apresiasi atau pujian atas keberaniannya. Selain itu, murid yang pasif juga dirangsang keaktifannya dengan memberikan games atau permainan dalam pembelajaran. Berikut ini adalah testimoni dari salah satu murid saya dan salah satu rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima Hikmawati, guru kimia di SMKS Rise Majalengka. Saya merupakan salah satu teman sejawat Ibu Ike Mayang Arum yang sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 8. Pembelajaran yang telah dilakukan Ibu Ike dengan metode literasi menyenangkan sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Selain itu, Bu Ike juga telah menerapkan profil pelajar Pancasila
Sukses selalu buat Bu Ike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizati Umam. Saya dari kelas 11 Farmasi SMK Rise Majalengka. Saya sangat senang sekali belajar dengan Ibu Ike. Apalagi hari ini saya belajar dari majalah yang saya pilih sendiri dan saya bebas menentukan pembelajaran yang saya sukai dari majalah tersebut. Terima kasih Ibu telah memberikan pelajaran yang kita sukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya ucapkan terima kasih, semoga banyak memberi manfaat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.